Perkenalkan nama saya Suster Maria Corona, SFS waktu masuk biara. Sebelum masuk biara, nama saya Benedikta Sriwidayati. Saya berasal dari paroki Batu Retno, paroki Santo Yusuf Batu Retno. Kenapa pengen jadi suster? Itu karena pertama kali saya memang dididik dari keluarga saya. Orang tua saya Katolik, ibu saya Katolik, dan saya bersembilan saudara semuanya Katolik, saya nomor 6. Lalu dari pendidikan dari keluarga saya, dari orang tua saya itu, karena memang di bapak saya itu Katolik dan sekaligus juga guru di sekolah begitu. Lalu mendidik anaknya secara Katolik tentu saja. Lalu saya sendiri juga aktif di gereja waktu muda, waktu masih remaja. Saya suka di gereja, ya ada latihan kor, ada olahraga, ada perwakilan dari kontingen apa. Kalau saya olahraga itu berarti saya sebagai kontingen dari masing-masing paroki. Lalu pengalaman saya itu masuk biara itu karena saya sendiri juga di samping pendidikan atau didikan dari orang tua saya sendiri juga aktif di gereja. Saya sebagai kontingen olahraga mewakili Kardinal Cup waktu itu, mewakili kontingen dari paroki Batu Retno. Saya sebagai anggota atau peserta olahraga voli, badminton, dan tenis meja waktu itu. Kami berempat untuk wanita dan ada beberapa yang pria. Dan berempat itu pada sore hari, karena saya pengen mengenal situasi jalan, lalu saya berjalan di sore hari, lewatlah di depan Jalan Jati 3, Susteran Santo Fransiskus Sragen waktu itu. Lalu kami karena mau mencari air untuk mandi, nggak mungkin tahu segitu banyak lalu tidak ada air, maka kami jalan-jalan menuju ke depan susteran itu, lalu kami melihat di situ ada tulisan Susteran Santo Fransiskus Jalan Jati nomor 3 Sragen, seperti itu. Kami coba-coba belum untuk bertamu, begitu kami berempat, namanya Dati, Wati, Titik, nah itu 3 orang atau 4 orang yang satu Darwati. Kemudian masuklah yang menerima waktu itu Suster Frumensia, waktu itu masih ada Suster Frumensia. Suster Frumensia habis kecelakaan dari Nganjuk, Surabaya gitu. Terus saya mampir di situ. Kemudian nggak lama kemudian yang menjadi muder atau menjadi pimpinan komunitas di situ Suster Bernada. Kami berempat diterima oleh Suster Bernada. Kemudian ngomong gitu. Sebenarnya yang saya masuk SFS itu bukan karena secara kebetulan, tetapi sebenarnya ada saudara 2 kami yang masuk biara, satunya Ursulin, satunya Fransiskan. SFS juga seperti itu. Tapi waktu itu tidak ingin masuk atau tertarik oleh karena suster saya itu yang sudah suster biara SFS gitu. Tapi hanya karena waktu itu masih muda dan saya dikenal oleh paroki Batu Retno itu bahwa aktif di gereja begitu, kok bisa coba-coba begitu masuk biara. Lalu saya ditemui oleh Suster Bernada. Waktu itu saya masih sekolah di Semayatri Dharma jurusan Tata Niaga. Kemudian Suster Bernada mengatakan, kamu pindah sini saja kalau mau masuk biara. Di sini di Sragen juga ada sekolah semaya semacam itu. Oke, kalau begitu saya terus menerus saya surat menyurat terus dengan Suster Bernada itu. Lama kemudian saya diterima, artinya itu bukan langsung terima, tetapi juga di Sragen gitu. Sebenarnya mau masuk di Semaya dilanjutkan di Sragen, akan tetapi karena di Sragen tidak ada jurusan Tata Niaga, maka saya tidak jadi masuk di Semaya Tridharma. Akhirnya tidak masuk Semaya bagian jurusan Tata Niaga semacam itu. Lalu saya istirahat sambil bantu-bantu di waktu itu masih rumah bersalin gitu, selama kurang lebih beberapa bulan mungkin waktu itu. Kemudian setelah itu saya dibawalah ke Sukabumi oleh suster yang sudah senior, Suster Imelda, dengan bis yang Triavari yang dulu itu masih bocor-bocor seperti itu zaman dulu, untuk kendaraan masih sangat susah. Sampai di sini tahun 1974 kalau nggak salah di situ, 74 ya. Dan di sini pun tidak langsung masuk,
istilahnya masih aspiran seperti itu. Aspiran mungkin 3 atau 4 bulan dengan teman saya dengan namanya Suster Katarina, nanti akan ada ketemu Suster Katarina. Itu selisih 1 atau 2 bulan gitu baru ketemu adik saya yang namanya Suster Katarina itu. Nah, itu mungkin saya boleh dikata mungkin aspiran itu hanya 4 atau 5 bulan begitu. Barulah tahun 1975 tanggal 30 Mei masuklah sebagai postulan, masuk menjadi 1 tahun postulan, lalu kemudian novis seperti itu, sehingga tanpa halangan satupun saya boleh diterima menjadi novis, dan sampai tahun 1978 tanggal 16 April boleh mengucapkan kaul sementara, namanya profesi sementara itu. Ini berarti suster jubilaris keberapa? 44. Iya. Kalau dihitung aja. Terus suster selama ini berkarya di bidang apa? Di bidang kesehatan juga. Dan suster senang di situ? Saya sangat senang. Kenapa suster? Karena itu saya pernah waktu di postulan, waktu itu di novisiat, itu saya sering kali menjaga suster kami yang sudah senior, yang gerah, yang sakit. Lalu saya bisa membantu, menolong, yang misalnya dengan keluhannya apa, lalu misalnya dengan muntah, dengan apa, aku bisa melayani dengan baik. Dan lalu waktu itu ditanya dengan apakah kamu cocok dengan kesehatan, saya sangat terima tawaran itu, dan saya masuk SPK waktu itu tahun 1980. Banyak orang sebenarnya tidak suka merawat orang sakit, tapi kok suster senang? Ya mungkin karena bapak saya sendiri sakit waktu itu di rumah. Jadi dengan keadaan bapak sakit di rumah itu, bapak sakit jantung ya, apa-apa selalu panggil saya untuk dikeriin, untuk dipijetin segala macam, dan saya dekat dengan bapak itu. Lalu sudah terbiasa dengan begitu. Dan bapak sendiri sebenarnya juga olahragawan sebenarnya, tapi gerah. Ya, tapi nggak apa-apa, waktu itu memang Tuhan Allah sendiri yang memberi waktu sakit. Suster anak perempuan sendiri itu? Saya perempuan 4, laki-laki 5. Saya yang nomor 6. Tapi yang dipercaya bawa untuk ngopeni? Iya. Kenapa? Lah, karena ya putri yang agak gede. yang lainnya adik saya perempuan-perempuan yang masih kecil. Nah, dari situ suster belajar sesuatu, sabar atau? Iya, sabar. Terus saya pijetin sambil cerita. Bapak itu kan orang katekis ya, jadi selalu bicara dengan tentang sejarah Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, semuanya para rasul diceritain oleh bapak saya, dan saya sangat mendengarkan, dan saya sambil mijeti, sambil ngerii gitu. Waktu itu kan senangannya bapak saya itu dikerik, kalau sudah dikerik sembuh. Apalagi di dekat saya dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam gerahnya bapak itu sampai dia. Jadi suster tidak hanya merawat pasien umum, tapi juga suster, kolega suster yang sepuh-sepuh. Iya. Sampai sekarang? Iya, karena saya sendiri sebenarnya di dapur atau dipercaya atau diberi tugas oleh kongregasi untuk merawat para suster yang sakit, khususnya di komunitas Sukabumi Pusat seperti itu. Sehingga apa pengalaman spiritual yang suster alami dengan merawat teman-teman senior yang sudah sepuh dan sakit? Kalau saya sendiri, karena mengetahui ilmu kesehatan, saya sendiri juga sakit, dan para suster yang saya layani juga sakit, sehingga apa yang saya rasakan juga dirasakan oleh para suster. Lalu kadang-kadang apa yang suster dirasakan, saya tahu obatnya, karena sendiri juga ngalami seperti suster yang dirasakan suster saya itu. Dan seperti suster merasa bahagia melakukan? Iya, bahagia. Hanya faktor usia ya. Usia yang harus istilahnya tidak secepat selincah dulu waktu masih muda. Saya sendiri juga bidan, jadi bisa banyak. Jadi suster bisa memahami isi hati orang yang sakit. Ya. Itu kontribusi besar suster untuk kongregasi, untuk sesama. Ya itu dia, karena saya juga itu karena jurusannya dari kesehatan, maka juga kontribusi saya ya yang saya bisa. Bagian kesehatan itu khususnya di kebidanan, perawatan. Apakah pengalaman suster yang sakit itu sangat mempengaruhi kejiwaan suster untuk menolong? Di samping juga karena saya sendiri mengalami, dan para suster sendiri yang saya alami kok sama seperti saya alami seperti itu, jadi seakan-akan seperti teman senasib seperjuangan semacam itu. Ya.